Hey Interisti, Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter akan membuat kesalahan fatal jika negosiasi perpanjangan kontrak Milan Skriniar berakhir gagal total sebelum pembukaan bursa transfer Januari 2023. Kontrak Skriniar saat ini di Giuseppe Meazza bakal berakhir pada Juni 2023 mendatang. Dan menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport bahwa pembicaraan antara pemain dengan klub terkait kontrak baru tengah berlangsung. Dalam 10 hari pertama bulan Oktober 2022 harus ada beberapa gerakan serius dalam negosiasi. Inter tahu bahwa mereka wajib menawari Skriniar kesepakatan baru minimal 6 juta euro bersih per musim, mengingat Paris Saint-Germain bersedia memberinya gaji sebesar 9 juta euro bersih per musim. Jika Inter gagal meyakinkan Skriniar untuk menyepakati kontrak baru, maka mereka terpaksa menjualnya di jendela transfer Januari dengan harga yang sangat murah, sebesar 20 hingga 25 juta euro. Inter jelas merugi karena tidak bisa lagi menjualnya dengan harga yang pantas untuknya, mengingat situasi kontrak sang pemain saat ini. Mau tidak mau Inter harus melepasnya pada Maret atau Januari jika gagal menyepakati perpanjangan kontrak daripada kehilangannya secara gratis pada musim panas mendatang. Sebagaimana diketahui, ada banyak tim besar di kompetisi Eropa yang sangat tertarik memboyongnya dari Inter, terutama Paris Saint-Germain, yang telah beberapa kali mengajukan tawaran pada musim panas 2022 kemarin. Peminat Skriniar sekarang kian bertambah. Jika sebelumnya PSG menjadi kandidat kuat, kini Manchester City dan sejumlah tim Liga Primer Inggris lainnya turut serta dalam perebutan pemain timnas Slovakia tersebut pada Maret atau Januari. Bek kiri Villarreal Alfredo Pedraza dan bek kiri Salernitana Pasquale Mazzocchi dikaitkan dengan kepindahan ke Inter sebagai kandidat pengganti Robin Gosens. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa Inter Milan mulai mencari pemain yang ingin mereka rekrut pada bursa transfer Januari atau musim panas mendatang untuk memperkuat skuad. Salah satu area yang ingin diperkuat Nerazzurri adalah posisi bek sayap kiri. Ini dikarenakan Inter terancam ditinggal Gosens yang tengah dibidik oleh Bayer Leverkusen. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Leverkusen nyaris mengamankan tanda tangan Gosens dan tidak dapat dikesampingkan jika tim Bundesliga tersebut akan kembali mengejarnya di jendela transfer mendatang. Mengantisipasi hal itu, Inter pun mulai mencari pengganti Gosens dan telah menargetkan bek kiri Villarreal berusia 26 tahun, Alfredo Pedraza, yang bisa dilepas dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian secara permanen seharga 15 juta euro. Adapun opsi alternatif lainnya sebagai pengganti Gosens adalah Pasquale Mazzocchi dari Salernitana. Pemain Italia berusia 27 tahun ini juga bisa direkrut dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban tebus. Kontrak Edin Dzeko di Inter tersisa kurang dari 1 tahun lagi dan kemungkinan bertahan di Inter tampaknya lebih kecil karena beberapa klub top telah menunjukkan ketertarikan kepada pemain veteran itu. Pemain Bosnia berusia 36 tahun ini telah terbukti menjadi pilihan yang mumpuni dari bangku cadangan bersama Nerazzurri. Sang pemain mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Romelu Lukaku karena cedera. Maka dari itu pihak manajemen bertekad untuk memperpanjang kontrak sang pemain karena dianggap mampu memberikan kontribusi di musim mendatang. Namun seperti yang disorot oleh FC Inter News, kemungkinan kesepakatan sulit untuk dicapai jika klub masih berusaha untuk melakukan pemotongan gaji di kesepakatan kontrak barunya. Sementara itu, Dzeko juga telah mulai menerima beberapa pendekatan dari klub-klub dari MLS dan Arab Saudi
yang siap memberikan upah yang lebih tinggi daripada harus menerima pemotongan gaji di Nerazzurri. Striker Inter Edin Dzeko telah mengatakan bahwa gol ke-100-nya di Serie A akan segera datang jika Tuhan menghendakinya. Berbicara pada media Bosnia N1 melalui FC Inter News, penyerang Inter itu ditanya kapan gol ke-100-nya di Serie A akan dicetak. Kapan itu akan datang? Insya Allah akan segera datang. Inter tentu membutuhkan lebih banyak gol dari Edin Dzeko karena mereka sedang dalam performa yang buruk saat ini dan perlu memperkecil jarak 5 poin dengan tim-tim di puncak klasemen Serie A. Pelatih Inter Simone Inzaghi baru-baru ini mulai diragukan kemampuannya bisa menangani tim. Di balik rentetan hasil buruk dan tekanan penggemar, Wakil Presiden Javier Zanetti justru percaya penuh pada sang manajer. Zanetti menuturkan bahwa penilaian terhadap satu sosok saja dari rentetan hasil buruk tidak pernah dilakukan. Hal ini merujuk pada kinerja Inzaghi yang masih dipercaya penuh oleh Wakil Presiden klub. Zanetti saat ini bisa memberikan kepercayaan secara berlanjut karena seluruh grup masih berada di trek yang sama. Semua pemain dan pelatih masih dalam ambisi yang sama. Selalu ada kepercayaan pada Inzaghi. Ada grup yang memiliki tujuan yang jelas dan kami semua menuju ke arah yang sama, ucapnya kepada TMW. Kepercayaan Zanetti kepada Inzaghi ini akan dibuktikan dalam laga-laga yang mendatang. Tepat setelah jeda internasional berakhir, Inter bakal bertemu AS Roma yang sedang naik performanya bersama Jose Mourinho. Laga selanjutnya beralih ke Liga Champions, Inter bakal bersua Barcelona 2 kali. Legenda timnas Argentina Gabriel Batistuta telah meminta maaf kepada Inter atas kegagalannya di klub beberapa tahun silam. Berbicara saat berada di Trento Sport Festival seperti dilansir FC Inter News, Batistuta membuka fakta bahwa waktu bersama Nerazzurri semua tidak berjalan sesuai rencana dan dia menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Dia bergabung dengan Inter dengan status pinjaman dari AS Roma pada tahun 2003, tetapi dia hanya mampu bermain di 12 kali penampilan untuk tim dan mencetak 2 gol. Itu menjadi hal yang mengecewakan mengingat kualitas sang pemain saat itu. Saya harus meminta maaf kepada Inter setelah beberapa kali merayu saya, akhirnya saya bergabung. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah salah satu kesalahan saya. Namun Batistuta merasa kini telah menebus kesalahannya setelah membantu Inter mendapatkan Lautaro Martinez beberapa tahun lalu. Saya tidak mencetak banyak gol di Inter, tetapi saya memberikan andil besar setelahnya ketika Inter membeli Lautaro. Saya ditanya dan memberikan pendapat saya, Lautaro melakukan apa yang ingin saya lakukan di Inter. Bos Inter Simone Inzaghi akan mempertahankan formasi 3-5-2-nya dan rotasi penjaga gawang bisa berakhir setelah pertandingan Barcelona di Liga Champions. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, bos Inter tidak akan mengganti sistem 3-5-2 yang selama ini ia gunakan di Inter selama ini. Namun dia akan menekankan kepada para pemain bahwa lebih banyak dinamisme dan sprint akan diperlukan untuk mencoba dan mengakhiri kemerosotan performa tim akhir-akhir ini. Dia juga perlu segera membuat keputusan tentang siapa kiper pilihan pertamanya antara Samir Handanovic dan Andre Onana. Pasangan ini telah berbagi pertandingan Serie A dan pertandingan Liga Champions sejauh ini. Diharapkan bahwa kiper nomor 1 akan dipilih setelah pertandingan melawan Barcelona. Gelandang Inter Nicola Barella mendapat kritikan atas penampilannya melawan Inggris bersama tim nasional Italia. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Nicola Barella adalah salah satu pemain yang tidak memberikan efek pada lini tengah Italia. Dia hanya mendapat rating 5 dari media ternama Italia itu. Namun sebaliknya, dua punggawa Inter lainnya, Francesco Acerbi dan Federico Di Marco,
justru mendapatkan pujian atas penampilannya sebagai starter saat kemenangan Italia melawan Inggris. Kedua pemain itu mendapat rating 7 atas penampilan impresif mereka di sepanjang laga.